Assalamualaikum anak-anak ibu. Bertemu lagi dengan Bu Cici dalam pembelajaran kelas 6 tema 1 subtema 1 pembelajaran 3. Fokus pembelajaran kita yaitu muatan pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Kompetensi dasar IPA 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sedangkan kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat bukti. Tujuan pembelajaran kita kali ini 1. Setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. 2. Setelah membaca teks, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, anak ibu jangan lupa like dan subscribe ya. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan atau aseksual. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dapat terjadi secara alami maupun buatan, yaitu dilakukan oleh manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan menggunakan tunas, akar tinggal, umbi, geragi, dan spora. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita lihat contoh yang pertama dari perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu tumbuhan cocor bebek. Khusus tumbuhan cocor bebek, pada setiap tunas akan berkembang daun dan akar kecil. Jika tunas tersebut jatuh ke tanah, maka akan tumbuh individu baru. Contoh perkembangbiakan menggunakan tunas yang lainnya yaitu terdapat pada tumbuhan pisang. Yang kedua yaitu akar tinggal. Akar tinggal merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Akar tinggal memiliki banyak kuncup yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya tumbuhan jahe dan kunyit. Berikutnya yang ketiga, contoh perkembangbiakan vegetatif alami yaitu umbi. Umbi dapat berupa batang atau umbi lapis. Umbi batang merupakan batang yang membengkak berisi makanan di dalam tanah. Umbi batang salah satu contohnya adalah kentang. Sementara umbi lapis merupakan umbi yang terbentuk dari lapisan-lapisan daun berdaging kuncup. Kuncup tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru, contohnya tumbuhan bawang. Yang keempat yaitu geragi. Geragi merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Jika ruas-ruas batang menyentuh tanah, maka pada ruas tersebut akan tumbuh individu baru, contohnya pada tumbuhan stroberi. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yang kelima yaitu spora. Spora merupakan alat perkembangbiakan pada beberapa tumbuhan seperti tumbuhan paku. Spora berupa butiran halus yang terdapat dalam kotak spora atau disebut sporagium pada permukaan bawah daun. Setiap sporagium mengandung ribuan spora. Jika spora jatuh pada tempat yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Selanjutnya, anak-anak, kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan ini dilakukan oleh manusia untuk memperoleh tanaman baru yang memiliki sifat seperti tanaman induk atau sifat tanaman yang lebih baik lagi. Perkembangbiakan vegetatif buatan ini antara lain contohnya cangkok, merunduk, stek, enten, dan menempel.
Perkembangbiakan vegetatif buatan yang pertama yaitu dengan cara mencangkok. Mencangkok dilakukan dengan cara mengupas sebagian kulit cabang. Kemudian, bagian cabang yang sudah terkupas diberi tanah, pupuk, dan air sebagai media pertumbuhan akar. Yang kedua yaitu merunduk. Merunduk dilakukan dengan cara merundukkan cabang tanaman kemudian menimbunnya dengan tanah. Tanaman hasil merunduk memiliki sifat seperti induknya. Salah satu contoh yaitu pada tanaman stroberi. Yang ketiga yaitu menyetek. Menyetek dilakukan dengan cara memotong bagian tanaman seperti batang, akar, dan daun untuk menghasilkan tanaman yang baru. Tanaman hasil stek memiliki sifat sama seperti induknya. Selanjutnya yaitu menempel. Menempel dilakukan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon bermata tunas suatu tanaman ke kulit pohon tanaman lain. Tanaman hasil menempel memiliki sifat yang lebih baik dari sifat tanaman induk. Contohnya, tahan hama penyakit dan berbuah banyak dengan kualitas yang lebih baik. Salah satu contohnya yaitu jeruk, kopi, dan karet. Yang terakhir yaitu mengenten. Mengenten dilakukan dengan cara menggabungkan bagian batang bawah suatu tanaman dengan bagian batang atas dari tanaman lain yang masih sekeluarga. Contohnya pada tanaman pokat dan durian. Dan anak ibu, sungguh hebat bukan semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan? Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga dan melestarikannya. Nah, anak-anak ibu nanti bisa membaca buku paketnya supaya lebih paham dan dapat informasi-informasi penting dalam setiap teks pada bacaan. Anak-anak ibu masih ingat bukan cara menentukan ide pokok pada teks bacaan? Nah, yang pertama itu ide pokok biasanya terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama ini biasanya terdapat pada awal paragraf, akhir paragraf, bahkan campuran awal dan akhir paragraf. Untuk itu anak-anak harus membaca seluruh bacaan sehingga anak-anak bisa meringkas isi bacaan dengan baik dan anak-anak bisa menemukan ide pokok pada masing-masing paragraf. Selanjutnya, anak-anak, dalam buku paket anak-anak ada bacaan yang berjudul Keragaman Tumbuhan di Indonesia berdasarkan letak ketinggian. Nah, sekarang anak-anak ibu baca bacaan itu ya, sehingga anak-anak nanti bisa menemukan ide pokok pada masing-masing paragrafnya. Jika anak-anak telah menemukan ide pokok pada masing-masing paragraf yang terdapat dalam bacaan tersebut, maka tuliskanlah ide-ide pokok tersebut pada bukumu ya. Anak-anak ibu, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.